Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marlina, NIM 220147175. Saya akan mempresentasikan PTT proposal saya dengan judul Penerapan Permainan Tradisional Galasin dalam Meningkatkan Kemampuan Kerjasama pada Anak Kelompok B di RA Al-Ikhlas Tiu, Kolaka Utara. Latar belakang: berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada tanggal 30 Agustus 2023 di kelompok B di RA Al-Ikhlas Tiu, Kolaka Utara, terlihat bahwa dari 16 anak didik yang terdiri dari 8 anak laki-laki dan 8 anak perempuan menunjukkan sikap kerjasama yang bervariasi. Dari 16 anak terlihat ada 5 orang anak atau 31,25% yang memiliki kemampuan kerjasama dengan baik dengan kriteria berkembang sesuai harapan BSH, dan 11 orang anak atau 68,75% dengan kriteria mulai berkembang MB dan belum berkembang BB. Hasil pengamatan yang dilakukan di RA Al-Ikhlas Tiu, Kolaka Utara menunjukkan bahwa perilaku anak masih belum dapat bekerja sama atau kelompok masih enggan bermain bersama-sama, serta masih belum dapat menunjukkan sikap peduli terhadap tema. Rumusan masalah dalam penelitian ini mengacu pada latar belakang, yaitu apakah permainan tradisional Galasin dapat meningkatkan kemampuan kerjasama pada anak kelompok B di RA Al-Ikhlas Tiu, Kolaka Utara. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan kerjasama melalui permainan tradisional Galasin pada anak kelompok B di RA Al-Ikhlas Tiu. Tinjauan pustaka. Pengertian permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan simbolisasi dan pengetahuan yang turun-temurun dan mempunyai bermacam-macam fungsi atau pesan di baliknya, di mana pada prinsipnya permainan anak tetap merupakan permainan anak. Dengan demikian bentuk atau wujudnya tetap menyenangkan dan menggembirakan anak karena tujuannya sebagai media permainan yang digunakan sebagai istilah luas yang mencakup jangkauan kegiatan dan perilaku yang luas, serta mungkin bertindak sebagai ragam tujuan yang sesuai dengan usia anak. Tinjauan pustaka. Pengaruh permainan tradisional pada perkembangan anak. 1. Anak belajar sportivitas. 2. Melatih kemampuan fisik. 3. Bersosialisasi. 4. Meningkatkan percaya diri anak. 5. Belajar mengelola emosi. 6. Mengajari anak menghargai prestasi orang lain. Permainan tradisional Galasin. Permainan Galasin berasal dari kata gala asin. Dalam permainan gala asin ada gala garis lurus yang ditore di tanah sebagai tanda lokasi asin. Bebas jaga artinya pemain yang berhasil melewati gala yang dijaga akan teriakan asin-asin, suatu tanda benteng pertahanan menjaga jebol dan bebaslah semua masuk. Pengertian kerjasama ditemukan oleh Pausidin 2016. Kerjasama merupakan kemampuan bekerja bersama menyelesaikan tugas dengan orang lain. Dalam proses bekerja sama, anak dilatih untuk dapat menekankan individual dan mengutamakan kepentingan kelompok. Dari suatu sisi, anak memiliki sikap dan melakukan kegiatan bersama dengan teman sebayanya. Dengan adanya sikap seperti ini, anak mempunyai semangat bermain secara kelompok. Faktor pengaruh kerjasama. 1. Anak berada di dalam lingkungan yang positif dan bebas tekanan. 2. Menyampaikan pesan verbal diikuti dengan pesan non-verbal dalam bercakap-cakap dengan anak, sehingga terkesan bagi anak berlaku baik dan buruk. 3.
Menyampaikan pesan verbal diikuti dengan pesan non-verbal dalam bercakap-cakap dengan anak, sehingga terkesan bagi anak berlaku baik dan buruk. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas PTK. PTK adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru atau bersama-sama dengan orang lain. Kolaborasi yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses pembelajaran di kelas. Faktor yang diteliti. 1. Faktor anak. Mengamati aktivitas anak-anak di dalam kelompok yang mengikuti proses kegiatan pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan kerjasama anak. 2. Faktor guru. Mengamati dan memperhatikan segala aktivitas guru dalam mempersiapkan dan melakukan kegiatan pembelajaran untuk melihat penerapan permainan tradisional Galasin. 3. Faktor proses pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan oleh guru adalah media Galasin yang dapat mendukung, memotivasi, dan melancarkan kegiatan proses belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan kemampuan kerjasama anak. Teknik pengumpulan data. 1. Observasi. Mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. 2 di antaranya yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. 2. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Instrumen penelitian. 1. Rencana program pembelajaran harian RPPH. 2. Lembar observasi anak. 3. Lembar observasi guru. Indikator kerja. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan kinerja secara klasikal pada setiap siklus tindakan dalam penelitian ini menggunakan acuan patokan 75% secara klasikal. Itulah PTT materi proposal yang sempat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.